Siap Al-Hakim. Kultum bareng Abi di The Hakims. Hai, Assalamualaikum guys. Tuh Abi lihat, Abi lagi ngasuh ikan. Ikannya pada nyamperin, terus gigit-gigit kaki kita. Ini nih kau ini sih ikan koi atau emas ya? Koi ya. Terus kalau yang lainnya itu ikan ciklit. Itu ikan ciklit itu ada ciklit, kemudian ada juga ikan apa ya, kaviar dan lain-lain. Nah, kalau ciklit itu dari Amerika. Kalau koi itu asalnya dulunya dari Jepang. Gitu. Tadi Abi tertarik Kak Irfan. Apa? Ini ikan nih senang banget Kak Irfan di air tuh lihat. Ya iyalah Bi, kalau di darat dia bukan ikan Bi. Tapi dia menikmati banget ya. Iya. Coba Kak Irfan angkat satu coba ya. Nanti coba ditaruh di atas. Pasti menggelepar dia. Iya. Dia menderita. Coba Jalu. Nih. Tuh. Coba nyebur aja gak apa-apa. Nih. Gak apa-apa, ayo. Ayo. Ayo minta kamu gitu. Iya, nyebur. Iya. Ambil itu. Coba. Bisa dapat. Gak apa-apa, basah juga nanti ganti aja. Nanti celana lagi kamu di sana. Tuh lihat. Ya. Ih, kok kamu gitu sih? Biasanya dia main-main di sini nih. Ayo, tuh. Jadi ini Kak Irfan kalau dipisahkan dari air, dia pasti nggak sesenang ini. Dia pasti menderita. Iya, betul. Apa artinya? Nih. Nih, bahwa segala sesuatu ada alamnya Kak Irfan. Iya, sampai menggelepar-gelepar gitu kan, Bi? Ya, itu Kak Irfan. Nih, Bi, nih. Ya, nih, Pak. Nih. Ya. Tuh. Tuh. Dia Tuh. menderita. Tuh. Iya, kita balikin. Iya. Tuh. Iya sayang. Nih kalau di sini dia tenang. Masya Allah. Lihat nih guys, di sini dia tenang. Nih ya, ketika sini dia nggak nyaman. Tuh. Dia menderita. Nah, ya dah, sana lagi, Iya. renang lagi sayang. Iya. Masya Allah, saudaraku rahimakumullah. Seperti ini seharusnya kita mengerti tentang diri kita, bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan ada alamnya. Alamnya ikan yang di air. Ikan bahagia ketika di air. Sekalipun tempatnya tidak luas, tidak seperti laut, yang penting bagi ikan adalah air, dia bahagia. Dan ikan menderita. Sekalipun dibawa ke istana yang megah, ke tempat yang mewah, tapi bukan air. Misalnya kasur yang empuk, pasti dia menderita. Karena bukan di alamnya. Bukan di alamnya. Nah, Itu berarti kita juga gitu dong. Ketika kita berada di satu lingkungan, terus kita gelisah, ya, kita menderita, berarti kita bukan di alamnya. bukan di alamnya. Itu dia Kak Irfan. Makanya carilah alam yang menenangkan hati. Oh iya. Ya kadang-kadang kan kita gitu Bi. Kita bergaul di satu lingkungan tertentu. Terus kita tuh nyaman, adem, nikmat. Itu di alam kita. Berarti itu alam kita. Tapi ada di lainnya lagi, kita tuh berontak, Ya, gelisah. benar. Itu bukan di alam kita. Kita minta izin, mohon maaf, aku mungkin bukan di sini pasnya. Nah, Seperti itu. yang mau saya tanyakan Bi, tapi kenapa orang itu di lingkungan itu, kenapa dia nyaman? Nah, karena dia sudah membiasakan diri dengan suasana seperti itu. Tapi di hati kecilnya pasti sebetulnya dia merasakan Benar, dia ada keterpaksaan. sebetulnya. Sebetulnya Tapi dia berusaha seperti enjoy. berusaha menutupi, Iya. berusaha menutupi supaya tidak ketahuan, atau dia memaksakan diri di situ. Sebetulnya terpaksa. Ya, contoh nih Kak Irfan nih. Ini misalnya, suatu hari nih Abi punya teman, dia menikah dengan salah seorang yang dia nggak tahu bahwa dia itu bukan orang baik gitu ya. Jadi begitu dia menikah, tadi waktu dilamar dia masya Allah pakai jilbab, menutup aurat, disangkanya seorang muslimah yang baik gitu loh. Nah, setelah ternyata menikah beberapa hari, dia melihat suaminya ini ahli sholat tahajud, mengajak baca Quran, mengajak berzikir. Kok lama-kelamaan dia merasa kayaknya ini bukan alamku deh, kata dia. Nah, karena dia sudah terbiasa berzina sebelumnya, dia sudah terbiasa mabok sebelumnya, dia sudah terbiasa bergaul bebas sebelumnya, bermaksiat. Nah, akhirnya apa Kak Irfan? Dia bilang pada suaminya, "Bang, iya, kayaknya saya nggak cocok sama kamu. Kenapa? Kamu tahu nggak? Saya ini seorang pelacur, saya ini seorang penzina, saya ini seorang pemabok. Rumah ini bukan tempat yang baik bagi aku, yang pas bagi aku. Karena ternyata aku kurang pas. Aku sukanya yang begitu-begitu. Tahu nggak? Pas kamu pergi
cari nafkah, bekerja, saya diam-diam berzina di belakang. Dia mengaku. Dia mengaku, akhirnya dia minta cerai. Dia minta Terus? cerai. Si istri perempuan minta cerai. Ini beneran, Bi? Ini benar Kak Irfan. Terus, Ini, saya nggak perlu saya sebut namanya. Eh. Dia menceritakan itu semua. Dan ini teman kuliah waktu itu. Nah, akhirnya sudah terjadi perceraian. Jadi ini kata Allah, at-thayyibun lit-thayyibat wal khabithun lil-khabithat. Jadi alamnya orang baik bersama orang baik di rumah itu. Alamnya orang busuk bersama orang busuk di tempat itu. Ya sudah, seperti itu alamnya. Nah, ini dari segi kecocok-cocokan dalam dunia yang harus dia lalui. Nah, makanya kita juga demikian Kak Irfan. Dalam hidup kita sebagai manusia, kita ini juga harus tahu alam kita. Nah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Alammu itu Quran, alammu itu baca Quran, alammu itu hidup bersama Quran, alammu itu ikut Al-Quran, kata Allah. Kalau ikan, alamnya air, aku desain seperti itu. Tapi kalau kamu, alam kamu ya Quran. Makanya kamu itu harus ikut Quran. Ketika seseorang tidak ikut Quran, jauh dari Quran, tidak bersungguh-sungguh baca Quran, maka dia menggelepar-gelepar. Dia lari ke tempat-tempat maksiat, dia mabuk di situ, dia berzina di situ. Istri di rumah ditinggal. Kenapa? Karena memang dia menggelepar-gelepar seperti ikan tadi itu. Dipisahkan dari alamnya, maka dia menggelepar-gelepar. Ya Allah. Tapi Bi, berarti harus introspeksi diri ketika kita ada di lingkungan baik, tapi kita tidak betah. Loh, kenapa seperti itu? Iya, itu dia. Sebaliknya. Aduh. Tahu nggak Kak Irfan? Nih, kalau Kak Irfan punya ruangan yang harum, nah setiap hari Kak Irfan semprot dengan parfum, Kak Irfan merasa nyaman di kamarnya. Sudah terbiasa dengan keharuman itu. Benar. Betul. Nah, sekarang Abi datang nih dari luar. Di luar kan biasa bawa apa saja. Begitu masuk ke kamarnya Kak Irfan, Masya Allah Kak Irfan, harum banget Kak Irfan. Sementara yang punya ruangan sudah terbiasa dengan itu. Dia, makanya dia nggak merasa kayaknya saya biasa aja deh. Nah, tapi saya merasa harum Kak Irfan. Masya Allah, ya sudah. Nah, seperti itu kebaikan Kak Irfan. Orang yang biasa tahajud, lama-lama nggak merasakan capek dengan tahajud. Kenapa? Kan sudah terbiasa dengan amal soleh itu. Orang yang biasa bersedekah, nggak merasa berat dengan sedekah. Kenapa? Sudah setiap hari dia berbagi, setiap hari bersedekah. Ayah yang sudah terbiasa bersama anak, senang bersama anak, maka dia senang bersama anak. Tapi ayah yang tidak terbiasa bersama anak, tersiksa dengan anak ini gendong di punggungnya, dia minta temenin dan sebagainya. Perhatikan. Nah, itulah dia. Ketika seorang terbiasa berbuat baik, maka dia akan merasa nyaman dengan kebaikan itu dan tidak merasa capek dengan kebaikan itu. Makanya kita membiasakan diri dengan sesuatu yang baik, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Kebalikannya gini Kak Irfan. Kak Irfan pergi ke Muara Angke. Di sana ada pasar ikan. Bau banget. Tanyakan kepada si penjual ikan tiap hari. Dia bau nggak? Tidak merasa bau. Jadi, orang yang terbiasa di alam maksiat, lama-lama tidak merasa berdosa dengan maksiat itu. Itu dia, ini yang bahaya. Jadi kata orang seperti ini, jika kita berbuat dosa terus hati kita masih bergejolak, merasa salah, disyukuri, berarti Allah masih ada dan memperhatikan kita. Benar. Tapi kita berbuat maksiat, tapi kita sudah lempeng sekali, bahkan sudah bangga melakukan maksiat tersebut, kita harus mulai introspeksi diri. Berarti hati-hati, sudah kasih sayang Allah sudah sangat menipis sekali. Benar. Jangan coba ambil ikannya itu. Coba itu lihat bisa nggak? Dia lagi senang sama air itu. Pelan-pelan gitu, pakai dua tangan. Jemur. Dia nggak mau dipisahin kan? Iya, betul. Nggak mau dipisahin. Kenapa dia sudah menikmati? Sama Kak Irfan. Orang yang sudah terbiasa lingkungan baik dipisahkan ke tempat buruk, dia tersiksa Kak Irfan. Iya. Seperti Kak Irfan tadi mau busuk ke tempat ikan, bau busuk. Kenapa? Karena ini ternyata tapi yang terbiasa di tempat yang ikan itu, dia nggak merasa bau. Mudah-mudahan kita semuanya terbiasa dengan lingkungan baik, dengan kebiasaan baik, dan dalam lindungan Allah SWT, bukan sebaliknya. Ya, ini Ramadan, mudah-mudahan momen kita introspeksi diri juga, momen kita juga melihat apakah diri kita ini sudah cukup atau tidak. Kalau gitu kita tingkatkan dan kita pertahankan, ya Bia? Iya, benar. Oke, kalau sudah subscribe, share dong dan juga like ya di Hakim Channel, juga Fat TV, dan juga jangan lupa follow Instagram Abi, yaitu @abiamirfat67. Oke, pamit ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang assalamualaikum.
Luar biasa.